karena kalau ASN dipandang sebagai pelayan negara, maka WI adalah guru dari para ASN. Sudah barang tentu WI kita harus menjadi ASN-ASN yang dapat menunjukkan bagaimana profesionalismenya seorang ASN. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, kita akan mendengarkan paparan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Ervi sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bangkom ASN. Bu Ervi sudah siap? Ya, insya Allah sudah Ya, siap. baik. Nanti setelah Bu Ervi paparan, mungkin kita akan ada sedikit diskusi ya Bu ya dengan teman-teman dari BKPSDM dan mungkin juga beberapa teman-teman WI yang hadir. Namun dalam hal ini untuk yang lebih berkepentingan terhadap case ini kan adalah para pemangku kepentingan di BKPSDM ya Bu ya. Jadi nanti akan kita lebih dahulukan untuk teman-teman dari BKPSDM dan Puslatbang juga untuk bisa berdiskusi bersama terkait dengan seperti apa sebenarnya tujuan dari surat edaran Kepala LAN nomor 9 ini. Nah, langsung saja Bu Ervi kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Mas Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga pengembangan kompetensi, baik dari tingkat kementerian, lembaga, LPNK, LNS, maupun juga dari provinsi, serta Bapak Ibu pimpinan dari Biro SDM, Biro Kepegawaian, maupun juga BKD yang ada di pemerintah provinsi, dan juga tentunya Bapak Ibu yang hadir, ada beberapa wideiswara ahli utama yang juga mengikuti acara ini. Bahkan dari Bali, ini serombongan ya Bapak Ibu dari Bali ya, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara ini untuk menyampaikan sosialisasi surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 9 tahun 2022, yaitu tentang penangguhan sementara, pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional wideiswara ahli utama melalui, ya khususnya ini Bapak Ibu ya, melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi. Nah, izin saya akan memulai paparan ini, silakan di share screen-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dalam arahan Bapak Deputi bahwa latar belakang dari munculnya atau terbitnya surat edaran Kepala LAN ini adalah karena kami perlu menyesuaikan dengan kebijakan yang saat ini sedang dirumuskan di Kementerian PAN-RB. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar semuanya bahwa kebijakan payung dari semua jabatan fungsional, yaitu Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan terkait dengan jabatan fungsional itu akan direvisi. Dan tadi Pak Taufik sudah menginformasikan juga kepada kita bahwa revisi itu sesuai dengan info dari bahkan saya juga mendengar dari Pak Menpan, mudah-mudahan dalam bulan Desember ini akan bisa segera diterbitkan. Nah, dalam revisi peraturan menteri yang akan diterbitkan tersebut ada penataan jabatan fungsional yang saat ini kita pahami sebagai jabatan yang cukup banyak, Bapak Ibu ya, ada sekitar 200 lebih, kemudian juga butir-butir kegiatannya juga penilaiannya juga menggunakan butir kegiatan dan sebagainya. Nah, kita saat ini dalam posisi menunggu kebijakan yang akan terbit dalam waktu tidak lama lagi. Nah, sementara itu kami juga perlu melihat kembali, mengevaluasi kembali posisi wideiswara yang saat ini existing condition ya, dan dalam rangka mengevaluasi itu kami melakukan penangguhan sementara.
Nah, ini judulnya saja penangguhan sementara Bapak Ibu ya. Jadi mohon tidak disikapi dengan apatis ataupun mungkin sikap yang kurang positif. Mohon nanti bisa kita sikapi sama-sama sebagai bentuk kebijakan yang tujuannya adalah untuk penataan JF terutama Widya Iswara ke depannya. Dan dalam penangguhan sementara ini ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan bersama. Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional Widya Iswara tidak bisa melakukan hal ini sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah dari unsur kepegawaian Bapak Ibu, dan yang kedua adalah dari unsur pengembangan kompetensi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mengundang kedua belah pihak itu, kecuali kalau misalnya di provinsinya ada satu lembaga seperti di Bali, di BKPSDM Bali, dan di BKPSDM Provinsi Babel mungkin ya, di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari Bapak Presiden kita ya telah memberikan arahan untuk dilaksanakan oleh Menteri Pan-RB. Nah, berdasarkan arahan Presiden Bapak Jokowi ini, Kementerian Pan-RB telah melakukan atau sedang melakukan banyak sekali penataan-penataan, tidak hanya di jabatan fungsional tapi juga di bidang lain. Yang pertama, di pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Nah, Bapak Ibu mendengar juga mungkin di BKN sekarang ini juga dilakukan penataan-penataan dan kecepatan layanan. Kemudian penerapan reformasi birokratik tematik pada 4 klaster prioritas. Ini pun juga berdampak pada LAN, dalam hal ini adalah pengembangan kompetensi manajerial maupun yang lain yang diarahkan untuk mendukung penerapan reformasi birokratik tematik ini. Kemudian transformasi profesionalisme ASN berbasis digital yang meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional. Kemudian berikutnya akselerasi pembentukan mall pelayanan publik. Nah, ini untuk pemerintah provinsi sedang gencar-gencarnya tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Ini tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga hal ini digalakan ya di seluruh kementerian, lembaga maupun daerah. Kemudian percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua. Nah, ini juga arahan dari Presiden terkait dengan ibu kota kita yang baru. Nanti pada tahun 2024 sudah ada perencanaan-perencanaan terkait dengan SDM aparaturnya. Dan terakhir, ini Bapak Ibu, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka mendukung program prioritas tersebut, maka khususnya terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara, di beberapa kesempatan Bapak Menteri Pan-RB menyampaikan arahan beliau terkait dengan pentingnya Widya Iswara ini dalam pengembangan kompetensi. Dan arahan-arahan beliau bahwa Widya Iswara ini sebagai pengajar pada lembaga pelatihan dituntut untuk segera cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Nah, perubahan ini termasuk yang tadi disampaikan Pak Deputi terkait dengan tantangan pengembangan kompetensi ke depan, ya, di mana peran Widya Iswara ini sudah bergeser Bapak Ibu ya, tidak lagi hanya sebagai sumber belajar yang utama, tapi sebagai learning partner. Learning partner ini bisa sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai coach, sebagai inspirator, dan sebagainya. Jadi inilah tuntutan untuk pengembangan kompetensi ke depan.
Nah, kalau kita tidak mau berubah dan sistem pelatihan bagi ASN juga tidak mengikuti perubahan, maka berdampak pada ketidakmampuan ASN kita seluruh Indonesia akan ketinggalan dan tidak lagi relevan. Nah, untuk itu Widya Iswara sebagai pemegang peran penting dalam transformasi pengembangan kompetensi ini, maka juga dituntut untuk selalu melakukan perubahan, melakukan inovasi yang bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian di beberapa kesempatan juga Bapak Menteri menyampaikan bahwa Widya Iswara ini tidak boleh terjebak dengan kesuksesan masa lalu yang mengakibatkan tidak berubahnya sistem pembelajaran bagi ASN. Nah, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami laporkan pada kesempatan ini per Oktober kemarin, kami telah melihat kembali data dan jumlah dan sebaran Widya Iswara, dan khususnya kami melihat data terkait dengan Widya Iswara ahli utama, karena saat ini terkait dengan SE tersebut yang menjadi concern kita adalah Widya Iswara ahli utama. Nah, Bapak Ibu, Widya Iswara untuk JF itu berasal dari beberapa unsur ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk pengangkatan pertama itu bisa pertama dari formasi CPNS. Kemudian yang kedua bisa berasal dari perpindahan jabatan, dalam hal ini perpindahan jabatan fungsional itu juga bisa. Kemudian perpindahan jabatan administrator, perpindahan jabatan pejabat pengawas, dan juga dapat berasal dari perpindahan JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, namun SE ini khusus hanya menangguhkan sementara pengangkatan pengusulan dari JPT ya, dari jabatan pimpinan tinggi. Untuk itu ada juga implikasi dari penyederhanaan birokrasi termasuk penyetaraan dari JA dialihkan ke JF, itu juga ada sebagian yang masuk menjadi WI baru. Namun itu tidak masuk dalam SE ini. Jadi SE ini hanya menyoroti dari pengangkatan atau pengusulan dari JPT. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat jumlah dan sebaran Widya Iswara, ternyata Widya Iswara ahli utama ini kurang lebih prosentasenya adalah 9,79% atau jumlah totalnya ada 431 dari 4.400-an Widya Iswara. Nah, kemudian dari sisi usia, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara keseluruhan, maka jumlah yang usianya lebih dari 60 tahun itu ada sekitar 400-an. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, hampir sebagian Widya Iswara ahli utama itu berasal atau berusia lebih dari 60 tahun. Ya, ada 400-an lebih. Sedangkan yang kurang dari 30 itu usianya kurang dari 60 tahun. Dan lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini data yang kami dapatkan dari rentang tahun 2018 sampai 2022, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2018 sampai 2022, seleksi Widya Iswara dari jalur perpindahan jabatan pimpinan tinggi JPT ya yang mengikuti uji kompetensi di lembaga administrasi negara, maka kita lihat trennya semakin menurun, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2018 48 orang, agak tinggi mencapai tingkat tertingginya di tahun 2019 ya, ada 63, tapi pada tahun ini sangat sedikit jumlahnya menurun, Bapak Ibu, hanya 13 orang saja. Nah, kemudian kalau kita bandingkan secara keseluruhan, jalur pengangkatan Widya Iswara ahli utama ini ternyata ada 30% lebih dari perpindahan JPT. Sedangkan yang lain, yang 68%-nya itu dari kenaikan jenjang atau jalur karir, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau melihat jenjang pendidikannya, maka pendidikan yang doktor ini kurang dari 30 ya, atau 28%, sedangkan sebagian besar itu berjumlah 72% yang S2. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu,
penerbitan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 9 2022 ini tentunya memiliki dasar hukum Bapak Ibu. Yang pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP 10 2017, ini PP 11 mestinya ya Mas ya. Kemudian Permenpan Nomor 42 Tahun 2021 dan Perlan Nomor 8 tentang OTK yang sudah diubah dengan Perlan Nomor 7 Tahun 2022 terakhir. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat edaran Kepala LAN tersebut ada beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan di sini. Yang pertama dan yang utama adalah poin tentang penangguhan sementara. Jadi mungkin dari BKD ini penting ya agar disampaikan. Mungkin kalau ada rencana pengusulan untuk UI utama dari jalur perpindahan jabatan pimpinan tinggi, ini kami tangguhkan sementara. Dan ada beberapa usulan yang masuk ke kami, Bapak Ibu. Kalau usulan itu belum diproses untuk uji kompetensinya, maka sesuai dengan surat edaran ini, kami belum bisa memprosesnya, Bapak Ibu. Sehingga kami tangguhkan sampai nanti ada SE atau kebijakan yang mencabut surat edaran ini. Nah, mudah-mudahan karena ini namanya sementara, mudah-mudahan tidak lama ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun Wida Iswara yang sudah ada sekarang, Wida Iswara ahli utama yang sudah ada di lembaga pelatihan, baik di BPSDM, BKPSDM, di Pusdiklat, Pusbangkom, dan sebagainya, maka perlu dilakukan pemetaan, Bapak Ibu. Pemetaan dan analisis terhadap Wida Iswara ahli utama yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi dari awal pengangkatan Wida Iswara, kami sudah meminta Bapak Ibu untuk menentukan bidang keahlian yang akan ditekuni. Spesialisasi yang akan didalami. Jadi dalam hal ini lembaga pelatihan mohon nanti bisa mengclustering kompetensi Wida Iswara, misalnya untuk pelatihan manajerialnya di agenda berapa atau mata pelatihan apa, kemudian apalagi sekarang harus agenda ya, jadi menggunakan agenda, kemudian untuk pelatihan teknisnya, pelatihan teknis seperti apa, jadi ini mohon bisa nanti di-clustering. Sehingga tadi arahan Bapak Deputi, ke depan kami mempunyai peta keahlian Bapak Ibu. Untuk kedepannya nanti data ini akan kami perlukan dalam rangka pengembangan kompetensi maupun dalam rangka pembuatan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Insya Allah untuk tahun depan Bapak Ibu ada program prioritas nasional yang ditempatkan di kami untuk peningkatan kompetensi Wida Iswara, dan kami akan melaksanakan pelatihan untuk Wida Iswara. Kami akan membentuk TOT-nya terlebih dahulu, masternya terlebih dahulu, namun bidang apa yang akan dikembangkan itu masih menjadi tanda tanya bagi kami, sehingga kami memerlukan pemetaan kompetensi Wida Iswara sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi arahan Bapak Taufik juga dan juga yang ada tertera di dalam surat edaran, akan dilakukan asesmen, namun dalam hal ini bukan asesmen mungkin yang rigid, yang sulit, yang membebani, mungkin yang berbiaya tinggi ya, kecuali kalau ada kementerian atau provinsi yang sudah memiliki lembaga asesmen ya. Yang akan kita lakukan ini adalah rapid assessment. Rapid assessment dengan metode yang mungkin bisa dilaksanakan oleh lembaga pelatihan dalam waktu yang singkat, ya. Bisa melalui wawancara, bisa melihat portofolio, rekam jejak, atau metode lain, penilaian kinerja dan sebagainya. Nah, kemudian hasil assessment ini Bapak Ibu nanti Bapak mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama sesuai ini berarti Bapak Ibu Wida Iswara sesuai dengan spesifikasi atau spesialisasi keahlian dan penugasannya juga spesialisasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu Wida Iswara tetap dapat melakukan tugas sebagai Wida Iswara ahli utama. Nah, kemudian kalau kurang sesuai, kurang sesuai ini bisa dilihat
dari penugasannya, mungkin beliau spesialisasinya di agenda 3 misalnya, tapi selama ini yang ditugaskan di agenda 1, atau mungkin jenjangnya selama ini penugasannya di jenjang pelatihan yang dasar, tapi untuk Widya Iswara Ahli Utama seyogyanya pelatihannya di jenjang yang utama. Nah, Bapak Ibu, penugasan ini tidak melulu harus pelatihan Bapak Ibu ya, tapi juga unsur-unsur kegiatan yang tadi kita pahami sesuai dengan Permen 442 2021, ada 3 komponen utama, unsur utama, yaitu yang pertama adalah pelatihan, kemudian yang kedua adalah pengembangan pelatihan, dan kemudian yang ketiga adalah penjaminan mutu pelatihan. Nah, kalau memang kurang sesuai, nanti akan penugasannya mungkin akan dilihat kembali dan perlu untuk peningkatan kompetensi. Dan apabila tidak sesuai, maka pengalihan tugasnya adalah pengalihan tugas selain pelatihan, Bapak Ibu. Jadi untuk sementara sambil ditambahkan pengembangan kompetensinya ataupun mungkin penugasannya tadi kelasnya ditambah, maka untuk sementara pengalihan tugasnya itu dialihkan selain pelatihan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil asesmen ini disampaikan kepada kami maksimal tanggal 30 Desember, Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Deputi memberikan reminder kepada kita semua bahwa asesmen ini mohon dipandang sebagai hal yang positif bagi kita semua, baik di lembaga pelatihan, di instansi, maupun juga dari sisi Widya Iswara itu sendiri. Dan semuanya adalah untuk kepentingan kita bersama dalam rangka penguatan peran dan pelaksanaan tugas fungsi bagi Widya Iswara Ahli Utama. Nah, sehingga hasil asesmen ini kami mohon bisa seobjektif mungkin agar bisa dilakukan langkah-langkah atau kebijakan selanjutnya. Nah, kemudian ini sanksinya Bapak Ibu, kalau penangguhan usulan kalau hasil asesmen ini belum disampaikan kepada kami, maka pembinaan karir Widya Iswara Ahli Utama yang pelaksanaannya ada di LAN sebagai instansi pembina JFBI, maka akan dilakukan penangguhan Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian PAK, DUPAK, kemudian untuk mungkin nanti ujian tertutup dan sebagainya akan kami tangguhkan. Nah, namanya tangguhkan ini bukan berarti untuk selamanya Bapak Ibu. Jadi kami lakukan ini ditangguhkan secara sementara. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut. Nah, ini ketentuan pelaksanaannya, Bapak Ibu. Mengapa? Tadi sudah kami sampaikan untuk evaluasi implementasinya dalam rangka pembinaan karir, kemudian tujuannya juga pemetaan dan pembinaan karir Widya Iswara, serta pelaksananya adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang memiliki Widya Iswara Ahli Utama. Boleh dari tim asesmen Bapak Ibu. Kemudian tindak lanjutnya ini ada 3 hal, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Dan kemudian asesmennya ini Bapak Ibu nanti dibandingkan ya antara existing kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu ya spesialisasi tadi dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian untuk kesenjangan kinerjanya ini dibandingkan antara pelaksanaan penugasan dengan target penugasan. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kami mengingatkan bahwa sesuai dengan Permen 4 RB nomor 42 tahun 2021, maka tugas Widya Iswara Ahli Utama ini adalah terkait dengan 3 unsur utama, yaitu pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan yang terkait dengan semuanya pelatihan tingkat tinggi. Lanjut.
Nah, Bapak Ibu, ini mekanisme rapid assessment-nya. Jadi yang pertama, lembaga pelatihan menetapkan klaster kompetensi, kemudian lembaga pelatihan membentuk tim assessment, kemudian menentukan metode assessment, dan terakhir menyerahkan kepada kami. Lanjut. Nah, kemudian ini contohnya Bapak Ibu, jadi di klasterisasi Bapak Ibu Wida Iswara Ali Utama saat ini di posisi mana, bidang spesialisasi. Nah, kemudian tingkatnya tingkat mana, kalau tingkatnya masih jenjang dasar misalnya, maka nanti akan menjadi catatan bagi kita bahwa inilah nanti penugasan yang perlu di penugasan yang perlu ditinjau kembali atau dievaluasi. Lanjut. Nah, kemudian ini formatnya, Bapak Ibu. Nanti ini yang diserahkan kepada kami, hasilnya nanti bisa dikirim melalui Bitly saja, jadi tidak perlu datang secara fisik, namun mohon bisa diantar atau diberikan surat pengantar dari kepala BPSDM-nya atau kepala BKPSDM-nya. Jadi surat ini minimal, surat pengantarnya minimal dari pejabat tinggi pratama yang membidangi. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon izin karena kami ada rapim, mungkin nanti dari Mas Iwan akan Maaf, Bu Ervi, suaranya termute. ya, karena ada rapim, Mas Tias, mohon nanti bisa dilanjutkan Pak Iwan, dan kami mohon izin Bapak Ibu, demikian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervi untuk penyampaian paparannya terkait dengan SE Kepalalan nomor 9 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa tujuan dari SE ini memang adalah untuk hal-hal yang sangat positif, yaitu untuk mengisi kekosongan sampai dengan keluarnya peraturan baru terkait dengan kewijaiswaraan seperti itu. Dan kemudian tadi juga kita mendengar bersama, diulangi sekali lagi oleh Ibu Ervi, bahwa tujuan dari SE ini diantaranya untuk memetakan kompetensi dari Widya Iswara itu sendiri, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam penyusunan kebijakan untuk program Bangkom Widya Iswara. Nah, Bapak Ibu, ini di chat sudah banyak sekali yang